Horas madihita shalhudna. Horas. Shalom. Sahat mahita tu acara pada minggu di Jabu, Minggu Papituhon Dung Trinitatis. Martang yang nahohom mahita. Marede mahita sian buku Eden nomor 112 ayat 122. Haleluya tapuji ma. Jongjong mahita. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Songono dohatan di Tuhan Yesus, martua ma akan nama uas melalui dah hati goran, ai pabosuro donasida, martua ma akan ayas todi, ai idaun nasida do debata. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Sailehom matuhami rohana togu nabadia. Pikiran nadenggan dohot-dohan naringgas pasauton ulaun nadenggan selehom madame tuhami asasonak kami mengulu di bagasan pangodingim saya marsigatung tuhatam mahami maradopon saluhut musunami saya ramoti jala pargogoy mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Marede mahita sian buku Eden nomor 226 ayat 1 damenimu ali Yesus. Haleluya.
Tabigi mapatik ni debata di hari mingguon, imapatik palimahon sahatu pasapuluhon, omma didok disi. Patik palimahon, iko pasangapomu donatorasmu, asa martua ho, jalaleling mangolu di tano nanilehon ni Jehovah debatam di ho. Patik paunopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patuk pasiahon, unak ko olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas di dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongamu, manang na poson na bawa, manang na poson na boru-boru, manang lebu na manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita siat tuhata, lau mangulahon na hobartu patiki. Ale Tuhan debata, Sai pargugui mahami, mangulaon na hobartu patikmi. Amen. Marede mahita buku de nomor 686 ayat 1-2 ramun doau. Jongjong mahita. Tapasere marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogona sohatu dosan sitopa nasana adong paruhum natigor namanguhumi jolma manusia narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahuhula hami marhite-hite sian pangalesion nami di patikmu. Ima marhite sia tubuh-tubuh ni rohanami na roai, nang sian pakation nami na soture, rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami, natamasi tutudo hami honauhum, hami alani dosa nami alai na torsol-sol bagi do hami nuaing alani asi maroham di hami ale di bata nami, pardinggan basa jala para si roha doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sesa ma dosa nami saluhutna jala suru matodim parbadia tu rohan nami be asa tarbain hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabisah hami tu hanguluan na sora suda napi na baga-bagam dia akan na porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Para siroha jala perbendenggan bahasa do Jahoba labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahit tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalosson tu hita hobar tu akka haja hatota. Songon asiro rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba dia kana makabiari ibana. Hasangapo mani di batana di gijang. Amin. Meredde mahita buku edde nomor 421 ayat sada godang dope siguru honon mi. Tajahama epistel Siansada Musa 32 ayat 10 tolu sahatu 20 sada. Tajahama marsikat soring. Laos marborngin di sido ibana saborngin nai dungi dipabuat mana sanadapot tanganna bahen silian lean tu si Esau hahanai. Jala jiwa kambing tunggal 200 biru-biru boru-boru. Jala 20 biru-biru tunggal. 30 uto panusuan rap dohot anakna. 40 lobu jala 10 jonggi. 20 halode boru-boru rap dohot anakna 10. Dungi dipasahap matu tangani akan naposona ulik B saparduaan. Jalan dok mamando akan naposonai. Bajolo hamuma taripar jala lakalakon bayan hamu sapar dua. Dungi ditonain ma parjoloi ninna moloju pakko doho daha hang si Esawi jala disukuko naposonise doho jala tudia doho lao jala ise napu naon akan ni jolomon. Dohonomu ma si Jakob naposamido napunasa si leon nadoi. Tinongosna turajakku si Esawi jalan ida yudo ibana di pudinami. Suak songoni ditonahon dohot tuna padua honi dohot tuna patolu honi dohot tu sude akan mangadu akka parduani ninnama hatakon odeng ma dok kamu tu si Esau molotung jumpa kamu dohot ibana. Ihud di pudinami dohon si Jakob naposami ima dotam aininna rohana ro padenga kudo rohana marhite-hite silen leon naniadu nijoloku lungipe asa ido kubuhina agiat mirabuhi marnidaau Sude mahita jadi tari parmasi lelohani tujolona marborngin di parsaroan yanggo ibana saborngin nai ima sahatna mertua maakan atau mangion hatani di bata jala naupiopsa. Amin. Maride mahita sia buku ede nomor 300 sia ayat sada 2 rapon Tuhan Yesusi. Marguru
jongjong mahita. Danom sogone kono, Yesus jalanmu, asa urung manaho di siaranmu, ayarian morgite, nai ngononganana, dosa bibesa sude, nai tolunganana. Atong tahatidak koma haporsiaw tay, songon na hinatidak kon ni donganta sa haporsiaw di sadok portibion, rap madok mahita. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dusan, na tumo palangin dohot tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon di si Maria, nagabi-gabian siya to di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman di silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinosilang, na tua-tua na turudung ditanom, na mulak mungulu di hari batuluhon, na manai tu surgo lau hudu tu siamun di debata Jehovah, amanai pargugu na suatu dosani. Di sima ibana pay mamula sugo tu tanon, manguhumi halat na mangulu doh na mate. Au porsia di to di perbadia, jaladok sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho de hasan di dusa, doho de hatai na mandok, mula mangulu sugo daging hal nang mate, doho di ngaluluan na sora suda. Amin. Mari de mahita sian buku de nomor 277 ayat sada saat kedua marsada roha hita. Marsada roha hita, si tanda Yesusi, tatiop tong jamita, masudang rohai, say pirton ditabe, sada totong rohata, mangihut tutuhata, si hukum sasude. Portibion narutut nang tiruot tabe, ari na ilam sunut jonog ujung nai, rohata sasude, say tumanu aginjang, komos mahita tindak, managam Tuhani. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita hari ini? Sehat selalu? Puji Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus pasal yang kedua, mulai daripada ayat ke-11 sampai dengan ayat 22. Saya akan membacakan untuk kita semua, mari kita ikuti dalam hati.
Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melaksanakan firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jika kita menerima firman ini sebagai sebuah renungan yang akan kita bawa dalam kehidupan kita masing-masing, ada beberapa pesan yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus melalui kitab Efesus ini. Jika kita ingin melihat bahwa jemaat Efesus menerima surat dari Paulus ketika Paulus sedang berada di dalam penjara dan menunggu penghukuman. Kepada jemaat Efesus yang heterogen, di mana ada banyak suku, ada banyak etnis, ada banyak bangsa di sana, namun mereka dipersatukan karena sebuah kebutuhan dan sebuah keinginan untuk maju dan berkembang. Melalui persekutuan ini, jemaat Tuhan yang dipersatukan di dalam jemaat Efesus diingatkan oleh Paulus untuk mereka memiliki kerinduan dan kesehatian sebagaimana Kristus di dalam jemaat. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, jika kita ingin belajar bagaimana sesungguhnya nats firman Tuhan ini, ada 4 hal yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, apa pentingnya dipersatukan di dalam Kristus? Yang kedua, apa sesungguhnya yang harus dilakukan oleh para pengikut-pengikut Kristus? Dan yang ketiga, apa yang harus kita ketahui dan bagaimana kita menghidupinya? Yang bagian yang pertama dikatakan, Paulus mengingatkan jemaat Efesus karena mereka sedang berada dalam posisi bergabung dengan pemahaman-pemahaman yang ada di daerah Efesus, yaitu umat Kristen yang pada masa itu masih terpengaruh dengan berbagai kehidupan corak yang ada di tengah-tengah masyarakat Efesus. Salah satu dari situ adalah terpengaruhnya pemahaman orang jemaat Efesus karena di sana masih terjadi masyarakat yang menyembah
dewa Artemis atau dewa Diana. Dewa Diana atau dewa Artemis ini mempengaruhi pemikiran mereka bahwa ada yang disebut dengan ibadah pelacuran bakti. Dan ini menjadi teguran yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di sana untuk mereka tidak turut di dalamnya. Bahkan di ayat 11 dikatakan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang yang bukan termasuk di dalam umat yang dipilih oleh Allah. Artinya dengan tegas Paulus ingin mengingatkan supaya jemaat Tuhan tidak hanya berstatus sebagai orang pengikut Kristus. Ibaratkan dengan istilah saat ini disebut dengan KTP, ya, Kristen tetapi tanpa pertobatan. Namun yang diinginkan adalah Kristen yang hidupnya telah menyadari ditebus oleh darah Kristus. Dan melalui penebusan itulah maka diminta untuk setiap orang yang telah mengaku sebagai pengikut Kristus memiliki pengharapan. Pengharapan supaya mereka bergantung kepada Kristus. En Kristo artinya terjadi pada saat orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hatinya. Dan ini menjadi sebuah tanggung jawab. Setiap orang yang mengaku dirinya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, harusnya dia mampu untuk menyatakan dirinya sebagai orang yang telah berubah dari hidup yang lama. Hidup yang berada di dalam dosa atau dalam kuasa dosa. Namun sekarang telah masuk di dalam hidup yang baru. Menjadi orang yang telah dipimpin oleh Kristus di dalam Roh Kudus. Oleh karena itu jika kita mengingat Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang percaya dalam nama Yesus telah diberikan kuasa. Untuk tidak lagi dikuasai oleh kuasa dunia, roh-roh duniawi. Atau disebut dengan pelacuran bakti yang ada di Efesus itu. Ini penting supaya umat Tuhan yang memiliki pengharapan itu tidak goyah. Jika kita mengingat sebuah kapal untuk bisa bersandar di pelabuhan, itu memerlukan jangkar atau sauh. Ya. Jangkar atau sauh itu sangat penting untuk mempertahankan posisi kapal tersebut tidak terombang-ambing. Karena ketika kapal berada di dalam posisi bersandar, jika jangkar tidak ada, maka kapal itu akan terbawa oleh arus ombak kembali. Jadi dengan adanya jangkar, maka posisi kapal itu tidak akan terbawa arus. Tetapi yang uniknya adalah jangkar itu tidak kelihatan ketika kapal itu berada di sandaran. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengharapan kita memang tidak terlihat, tetapi dia nyata di dalam diri kita. Untuk kita tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa angin dunia ini. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Paulus berkata, yang dahulu kamu jauh, sekarang sudah dekat. Kalau kita ingat lagu engkau jauh, seperti itu ya, ada lagu zaman dulu seperti itu. Aku mau mendekat, tetapi setelah dekat tidak mau mendekat. Ini sebenarnya sesuatu refleksi yang tidak sepadan, ya. Ketika dulu jauh, kehidupan dan keinginannya untuk mau berubah, tetapi setelah dia didekatkan oleh kasih karunia Kristus, tetapi dia malah menjauh. Lagu itu sebenarnya seperti sebuah curahan hati. Sebagaimana datangnya kasih karunia Tuhan kepada kita, namun kita juga diajak untuk mau menyambut kasih karunia Tuhan itu. Supaya kehidupan kita yang lama itu mengalami pembaharuan, menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tadi saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dengan selamat hari Minggu. Apakah Bapak Ibu menyambutnya di rumah juga dengan selamat hari Minggu? Kalau Bapak Ibu menyambutnya dengan selamat hari Minggu, berarti doa saya supaya Bapak dan Ibu semua selamat selama 1 minggu ini Tuhan kabulkan. Tetapi jika Bapak Ibu di rumah berdiam saja, ucapan selamat yang saya sampaikan itu tidak terjadi.
Kita tidak memiliki sebuah koneksi, hubungan yang membuat kita menjadi sebuah komunikasi yang dekat dan akrab, bahkan memiliki intimasi. Ada kedekatan yang mendalam. Seperti itulah Kristus yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Butuh kedekatan yang mendalam, sehingga ada kesatuan antara Kristus dan umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sesungguhnya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Allah di dalam Yesus Kristus telah menjadi manusia. Dari jauh dia datang dari surga untuk menjadi manusia. Bahkan rela untuk menjadi sama, bahkan mungkin dihina oleh manusia yang menjadi ciptaannya. Tetapi dia tidak meninggalkan kasihnya. Sampai dia tersalib mencurahkan darahnya. Itu bagian daripada kasih Tuhan untuk mempersatukan kita kepadanya. Oleh karena itu di ayat 14 dikatakan, oleh darah Kristus perseteruan kita, keterpisahan kita itu akhirnya boleh dipersatukan melalui korban Kristus sebagai korban pendamaian di ayat 14. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus sangat jelas mengingatkan umat Tuhan, jika mereka masih bergantung kepada hukum Taurat yang sesungguhnya itu merupakan pengikat dan tidak membuat mereka akhirnya terbebas, itu akan membuat mereka tidak bisa melihat bagaimana sesungguhnya mereka bisa bersatu dengan Tuhan di dalam Kristus. Makanya Paulus mengingatkan, yang dahulunya kamu itu adalah orang-orang yang tergantung kepada sunat, namun sekarang engkau telah dilepaskan, dibebaskan karena Kristus yang adalah penggenapan itu. Sehingga tidak ada lagi pembatas, tidak ada lagi orang-orang yang dikesampingkan. Sekalipun mungkin dari secara suku, bahasa, warna kulit kita bisa berbeda, tetapi kita semua satu di dalam Tuhan. Itulah kesatuan orang-orang percaya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di dalam Kristus, bahwa kita ini jika kita mau diperbaharui di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami pembaharuan yang membuat kita mengenal rencana Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, bahkan mengenal apa yang menjadi tugas kita sebagai umat percaya. Di dalam kesehatian ini, di dalam kesatuan ini, ada tanggung jawab orang percaya, yaitu supaya kita mau hidup seperti Kristus. Sebab hidup tanpa Kristus adalah hidup tanpa Allah, itu hidup tanpa pengharapan. Artinya tidak akan ada ditemukan bagaimana mereka bisa menemukan jawaban atas pergumulan hidupnya. Ibaratkan ketika kita menemukan sebuah tempat yang gelap, jika di sana tidak ada cahaya, kita pasti akan memiliki sebuah pemikiran bahwa kita tidak akan lama lagi dalam kondisi yang terperangkap itu. Ibaratkan terjadi sebuah gempa, kita berada dalam satu rumah, lalu kemudian karena suasana gelap, padam listrik, kita tertimbun. Jika tidak ada cahaya, serasa kita sudah akan berakhir. Tetapi jika kita melihat ada cahaya kecil yang menerobos masuk ke dalam, dan kita melihat cahaya itu, berarti masih ada pengharapan. Seperti itulah datangnya cahaya yang dari Kristus kepada kita. Bahwa karena kasihnya yang besar dari surga datang kepada dunia, kepada kita, untuk menebus kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal itu terjadi ketika saat ini kita mau bersatu, dipersatukan dengan Kristus. Bahkan di dalam Yohanes 3 ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan memiliki hidup kekal, melainkan murka Allah tetap atasnya. Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita Bapak Ibu. Untuk kita bisa bersatu dengan Kristus, kita harus mau menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus mau membuka hati kita dan bersedia untuk membawa hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Sebab Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan.
Inilah rahasia kesatuan kita dengan Kristus. Paulus mengingatkan jemaat Efesus dan kita saat ini melalui firman ini supaya kita beroleh kelepasan, beroleh kekuatan, beroleh pengharapan bahwa kesatuan kita di dalam Kristus adalah kesatuan yang sempurna. Tidak ada lagi benteng-benteng, tidak ada lagi pembatas, sekalipun kita dalam suasana hidup yang berbeda-beda secara suku, bahasa, etnis, bahkan mungkin secara status, tetapi di dalam Tuhan kita semuanya sama. Betapa indahnya jika gereja Tuhan mau untuk melihat karya-karya Kristus yang telah mempersatukan. Sehingga gereja Tuhan dan jemaat Tuhan tidak lagi berfokus kepada hal-hal yang memisahkan, yang mengkotak-kotakkan, yang membuat kita akhirnya tidak bisa bersatu di dalam pelayanan, bersatu di dalam komunitas gereja, bersatu secara rohani, bahkan bersatu dengan Kristus. Karena doa dari Yesus Kristus adalah supaya mereka satu adanya. Inilah yang menjadi kerinduan umat Kristen, inilah yang menjadi kerinduan Yesus yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kesatuan itu terjadi ketika kita mengizinkan Kristus memimpin hidup kita. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih, di dalam situasi kita saat ini sedang berhadapan dengan pandemi, jangan putus asa, tetapi tetap berpengharapan seperti Sau yang teguh, seperti jangkar dalam sebuah kapal. Sekalipun kita sebagai perahu yang sedang berada dalam sebuah perjalanan menuju labuan yang mau kita tuju, tetapi kita harus berpengharapan bahwa Yesuslah nahkoda dalam perahu kita. Sehingga ketika Yesus telah membawa kita, mari kita mengikutinya. Ibaratkan seorang yang sedang memimpin sebuah kelompok regu perahu, tetapi pemimpinnya berkata maju, tetapi kemudian orang-orang yang mendayung itu ada yang bermalas-malasan, ada yang tidur, bahkan ada yang protes. Bagaimana perahu itu bisa berjalan, Bapak Ibu saudara yang terkasih? Dalam rumah tangga, dalam keluarga, suami, istri maupun anak-anak, ibaratkan kita berada dalam sebuah perahu. Izinkan Kristus untuk mempersatukan hati kita. Sekalipun mungkin kita punya pemikiran yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, hasrat dan isi hati yang berbeda, tetapi kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita melihat pelayanan di rumah, pelayanan di gereja, pelayanan di masyarakat adalah pelayanan mengasihi Tuhan. Sehingga tidak ada hitung-hitungan dalam melayani, tetapi semuanya dilakukan dengan tulus ikhlas. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan sehingga gereja Tuhan menjadi gereja yang memotori gerakan persatuan, yang memotori kemajuan untuk masyarakat. Bahkan di situasi pandemi ini kita perlu sehati. Selain kita berdoa sebagaimana yang disampaikan oleh Eporus HKBP, supaya kita memberi waktu untuk berdoa, demikian juga supaya semua pelayan-pelayan mau untuk saling menopang, saling mendukung, dan jemaat mau saling membagi karunia dan talentanya, apa yang dia bisa untuk saling menolong dan membantu. Karena kita tidak tahu dengan pandemi ini semua orang bisa terpapar, baik dia orang yang mapan maupun yang tidak berdaya, bahkan orang yang berpendidikan tinggi maupun yang tidak berpendidikan, semuanya terpapar. Tetapi satu hal yang harus kita pegang, bersama Tuhan, di dalam Tuhan, orang percaya pasti dimampukan untuk terus berseru dan menjadi orang-orang yang berani. Karena Tuhan menjanjikan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Di saat ini kami bersyukur karena Tuhan telah menolong kami untuk kami boleh belajar bersatu dengan Kristus. Sehingga di dalam minggu ini Tuhan, kami mampu untuk melewati masa-masa sulit di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, supaya darah Kristus yang sudah tercurah di Bukit Golgota, itulah darah yang menebus segala dosa kami, mempersatukan dan memperdamaikan kami dengan Allah. Sehingga di dalam pujian, doa, penyembahan kami mampu melihat mana yang menjadi rencana Tuhan, bahkan mana yang sesungguhnya keinginan daging yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu roh-roh pemecah belah, pikiran-pikiran jahat,
bahkan sikap dan perbuatan yang hanya mementingkan diri sendiri. Itu jauh daripada perintah Tuhan. Oleh karena itu arahkan hati dan pikiran kami untuk mau rela dituntun, diperbaharui dan dipimpin oleh firman-Mu. Sehingga kesatuan tubuh Kristus yang telah Tuhan Yesus katakan itu terjadi bagi kami. Di mana Tuhan memakai kami, kiranya kami boleh melayani dengan kasih karunia Tuhan, dengan seluruh hidup kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapasahat ma peliata maredde mahita sian bukuede nomor 564 ayat sada dohot ayat 2. Tatangnya koma peliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silian leon na denggan, dot nasa uli basa na moliutus. Upasat hami masin na nilehon mitu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwab na khusus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasyak kami pilihanon, pati bulkhon harajau mudi tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malo meniroham di banua tongaon songon di banua gijang, lehon matu hami sadarin hangoluan siap hari, sisa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tuton di munabe. Amin. Amen.
Yesus memberkati.